Sugi Nur bahagia sekali mendapatkan remisi di bulan Agustus tahun ini. Rasain, makanya jadi orang itu jangan suka sebar hoaks. Alhamdulillah hari ini saya dapat kabar dapat remisi 3 bulan. Tentu perasaan saya alhamdulillah bahagia, senang. Berarti waktu bertemu keluarga semakin dekat. Begitu. Gus, jenengan masuk ke sini itu sekitar kapan? Pak Hendra ya kan? 2002 nggih. Iya. Artinya dengan pengurangan remisi ini sendiri diperkirakan jenengan mungkin kapan? Insya Allah 2/3-nya sekitar April, insya Allah. April 2025 berarti Gus. Lalu kondisinya berapa tahun? 4 tahun, subsidiar 4 bulan. Ini selama 2 tahun terakhir mungkin kegiatan yang jenengan alami di rutan seperti apa? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak Karutan, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Pak Irfan. Saya berpindah-pindah rutan ya, dari Bareskrim, dari Mako, terakhir di sini. Alhamdulillah. Tidak berarti memuja-muja sini atau membaik-baikkan sini. Memang yang saya terima di sini pembinaannya luar biasa, disiplin, jujur. Saya di mana-mana masih bisa pegang handphone, di sini nggak boleh. Gitu. Steril handphone ya, dan kesalahan sekecil apapun ditindak dengan sangat tegas. Dan di sini saya betul-betul bisa mengeksplorasi keagamaan saya, jiwa seni saya juga di sini nggak mati. Saya aktif di masjid, alhamdulillah. Intinya di sini luar biasa intinya. Bahkan kalau boleh jujur, Boleh saya saja, menemukan Pak. titik baliknya di sini. Oh gitu. Saya menemukan, saya di penjara di mana-mana itu egonya nggak mati-mati. Keluar dari Bareskrim, ya masih saja begitu ya kan. Sama istri ya masih lah, kadang-kadang sama keluarga masih lah. Kasar. Maksudnya masih ego ya. Tapi begitu di sini mati total ego saya. Saya Gitu. temukan titik baliknya di sini. Terima kasih atas Pak Karutan, Pak Hendra dan semua di sini, terima kasih banget, luar biasa, program-programnya luar biasa. Ada One Day One Juice ya, di sini setiap hari 1 jus ada program, ada TPA lengkap di sini. Setiap hari ada dakwah, mendatangkan penceramah dari luar. Tidak bisa dilukiskan sudah dengan kata-kata, sudah insya Allah luar biasa. Gus, kalau jenengan pribadi memaknai 17 Agustus atau hari kemerdekaan ini sendiri mungkin seperti apa, Gus? Mudah-mudahan ya, kalau saya boleh agak universal dikit ya, mudah-mudahan kita merdeka lahir dan batin ya. Sebelumnya Gus Dur dan Bambang Tri divonis 6 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian. Sugi Nur Harja atau Gus Nur dan Bambang Tri divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Solo. Vonis yang dijatuhkan ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 10 tahun penjara. Humas PN Solo Bambang Arianto mengatakan kedua terdakwa didakwa atas kasus ujaran kebencian, penistaan agama dan ITE. Namun vonis yang diberikan kepada kedua terdakwa adalah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan perdana primer tentang keonaran. Nah, jadi ini masalah keonaran ya. Enam tahun cukup tinggi gimana, Pak? Tinggi dan tidak adil, tapi sudahlah, terjadi, nggak apa-apa. Allah yang menghendaki, nggak apa-apa. Apa rencana kasus? Nggih. Nggak apa-apa. Proses sudah berlaku, sudah berjalan, nggak apa-apa. Boten, Cak Roto ajak ke Mako, nggih, keluarga, nggih. Istri sama anak. Langsung ke Mako, nggih. Pak Bambang, Bambang Tri ini. banding dan saya yakin 100% banding saya akan dikabulkan oleh pengadilan tinggi. Kenapa, Pak? Keyakinannya apa, Pak? Ya karena yang hakim kurang membahas apa yang menjadi bahan pledoi saya dan sebagainya. Dan saya akan cari pengacara terbaik untuk membantu banding saya, ya.
Mungkin Profesor Yusril mau, karena sudah pernah berhubungan. Pak Karman banding saya ya. Oke Pak. Makasih Pak. Ya itulah Gus Nur dan Bambang Tri yang saat itu menjalani putusan sidang ya di Pengadilan Negeri Solo. Dan sepertinya Gus Nur menyesal dituntut terkait ijazah palsu, padahal ijazah palsu adalah yang punya adalah Bambang Tri, bukan Gus Nur. Saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum, alhamdulillah. Produk ijazah palsu ini kan bukan saya punya, masa kalian tidak tahu kan? Ini kan Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di Jakarta Pusat, ya kan? Dia yang nulis buku, yang observasi. Saya kan hanya seorang YouTuber yang ngundang narasumbernya, kan hanya itu intinya. Dan di persidangan juga begitu alur ceritanya. Nah, tapi ternyata tuntutannya sama ini dengan Bambang ini. Tapi intinya ingin saya sampaikan kepada Anda, saudaraku, saya ini bukan pejabat. Walaupun saya nggak punya ijazah, walaupun saya nggak tamat, nggak akan ngancam kedaulatan negara. Tidak akan ada satupun rakyat yang terancam masa depannya, perutnya, dapurnya, SPP anaknya gara-gara saya nggak punya ijazah. Dan insya Allah walaupun saya nggak punya ijazah, saya berusaha maksimal bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Saya dituntut 10 tahun. Tinggal kita minta sama Allah bagaimana Allah nanti memutuskan lewat tangan hakim. Simple saja. Sebelumnya terjadi muhabalah antara Bambang Tri dengan Gus Nur begitu ya. Allah. Kalau yang saya ucapkan selama ini, Kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, ya maka Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. A few moments later. Milik pengguna dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Kemudian dasarnya adalah laporan polisi nomor LP-B-0568-9 Romawi /2022 Baris Krim Polri tanggal 29 September 2022. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah BTM. Ya Allah, Ya Allah. Itulah sumpah yang dilakukan Sugi Nur dengan Bambang Tri dan akhirnya ya sesuai dengan doa ya, doanya akhirnya terkabul dan akhirnya dituntut hukuman penjara 10 tahun dan divonis 6 tahun penjara. Dan kelihatannya ini yang mendapatkan remisi hanya Gus Nur, bukan Bambang Tri. Di dalam pengadilan, Sugi Nur juga membantah dan tidak mau dikatakan sebagai penista agama tentang mubahalahnya. Saya setuju, nggak sah mubahalahnya. Saya terima, tapi jangan terus saya distempel penoda agama. Itu yang saya nggak terima. Nah, poin yang kedua, mohon maaf. Sekarang gini aja, bagaimana kalau saya ikuti sarannya saksi agama yang jaksa hadirkan waktu itu? Waktu itu saksi agamanya mengatakan begini, mubahalah itu harus dua pihak dan harus dilakukan di pengadilan di depan hakim. Itu yang ngomong saksi agama, bukan saya. Ada hakim ya. Nah, bagaimana kalau seandainya itu sekarang diterapkan? Siapa di ruangan ini yang tidak percaya? Gini, saya demi Allah bukan penoda agama. Nah, sekarang siapa di ruangan ini yang tetap memaksa menuduh saya penoda agama misalnya? Mumpung ada hakim, mumpung ada dua belah pihak, bagaimana kalau sekarang kita mubahalah di sini? Siapa yang dusta dia dilaknat. Saya bukan penoda agama, saya bukan penista agama. Hidup mati saya demi menegakkan agama. Anak saya hafal Quran, ya. Hidup mati saya untuk menegakkan agama Allah. Mana mungkin saya menoda agama. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ya, Pak Jaksa, Pak Penyidik tetap ngotot Gus Nur penoda agama, ya sudah, daripada buntu, ayo mubahalah.
di depan Pak Hakim. Tempat terserah di mana. Itulah tantangan Gus Nur pada saat sidang dan menantang jaksa dan penyidik untuk melakukan mubahalah, dan karena diyakini Gus Nur bukanlah merupakan orang yang menodai agama.